Halo, selamat malam semuanya. Baik lagi di Itulah Nama Podcastnya. Kenalin, gue Rafsya, dan ini ada dua teman gue yang cuma mereka doang teman gue di HI, kebetulan. Kenalin dong. Oh ya, Kok diem sorry, aja lo? sorry. Gue dulu kali. Nama gue Altaf. Halo, salam kenal semuanya. Nama gue Sadat, salam kenal semua. Ya, jadi apa ya, yang Bahasa apa kita hari tengah ini? malam gini ngobrolin apa ya enaknya? Duh, ada banyak sih, Ci. Kalau yang mau diurin malam tuh udah bisa ngobrolin apa aja, bro. Mau ngobrolin apa? Nabi dan Rasul, Mungkin mau ngomongin Piala Dunia. konspirasi teori. Enaknya apa, guys? Kita ngomongin apa malam ini? Jangan lupa minum ya, semua malam-malam. BTW, lo pada tahu ini nggak sih? Apa namanya? Botol yang lagi hype sekarang tuh Corkcicle. Apa tuh? Corkcicle. Tahu nggak? Enggak. Botol minum nggak tahu loh. Oh, yang tumbler itu kan? Ah ya, yang tumbler mahal itu. Kenapa Menurut lo mahal? worth it nggak sih beli tumbler seharga apa ya? 1 juta tuh apa sih seharga handphone Sejuta baru cuy, kali ya? Apa? sejuta. Harga Iya kan, sepatu lah, Harganya sepatu kan? lah, sepatu, sampai sepatu. kan Terus, 1 juta. iya, cuman kayak sih nggak worth it sih. Soalnya ada beberapa tumbler yang bisa last selama itu juga kan. Klaimnya 12 jam kan. Dan ada yang lebih Mm-mm. murah juga ya bisa 12 jam juga. Iya. Mm-mm. Dan kalau Tuh, misalnya dipikir-pikir pun juga kayak semua tumbler sebenarnya kegunaannya sama kan. betul. Ya, tapi bahaya juga nggak sih kalau tumbler kan apa ya? Zaman SD kalau lo inget, kalau lo ngilangin tumbler atau tempat makan itu bahaya banget kan. Lo bakal dicaci maki orang tua, lo nggak dicaci maki juga sih, diomelin habis-habisan gitu ya. Mana Tupperware emak? Iya. Apalagi ini gitu botol, tumbler yang harganya jutaan gitu. Hmm. Tapi menurut gue buat beberapa orang ya apa ya, ini fine-fine aja gitu, nggak terlalu suatu hal yang gimana-gimana banget. Apalagi kalau orang yang emang apa ya, lifestyle hidup itu tuh udah aware gitu loh sama lingkungan hidup gitu. Maksudnya Hmm. apa ya? Kayak dia udah menerapkan kayak zero waste dalam hidupnya gitu-gitu. Kalau lo sendiri nih pada berdua udah termasuk orang-orang itu belum? Kayak udah aware sama lingkungan atau nggak sama sekali? Mungkin lu dulu Eh, kali ya, Dad. jujur sih, gue aware, tapi kadang unconsciously gue masih suka agak nggak peduli sama lingkungan gue gitu loh. Kayak misalnya buang Mm. sampah sembarangan atau uh, Tuh. pakai mobil pribadi even though cuma ke tempat-tempat yang dekat pakai kendaraan pribadi ke tempat padahal gue bisa pakai public public transportation itu kan. Hmm. Jadi gue aware tapi gue masih belum implement my awareness to real life gitu. Kalau gue Gitu sih sih, teman-teman. kalau kalau gue mungkin kayak ya aware sih aware kayak kalau mau buang sampah misalnya yang kayak emang plastik ya udah ke plastik. Terus kayak food waste ya udah food waste. Tapi at the same time juga kayak kadang gue yang masih suka kayak aduh males ya deh paling dekat di sini deh lempar aja udah masukin gitu. Yang penting tong sampah gitu. Iya. Lu sendiri gimana, Sya? Kalau gue kurang lebih sama sih kayak lo pada. Maksudnya kadang kayak kita udah trying nih to reduce zero waste and everything gitu ya. Tapi kayak in the end kita masih make gitu dan nggak bisa jauh sama barang-barang yang notabene-nya nggak bisa di recycle gitu. Let's say apa ya, barang-barang deodoran lo misalnya itu kan perlu repurchase mulu dan kita nggak sadar kalau kita tuh ternyata udah beli banyak banget dan kita udah ngasihin sampah yang cukup banyak juga kan. Hmm. Terus em, ya sih kurang lebih kayak gitu-gitu yang barang-barang yang ternyata nggak lo sadar nge-affect ke lingkungan hidup lo sendiri. Tapi kalau bisa gue bilang ya untuk yang tadi masalah pemilihan sampah, untuk di negara kita sih masih kurang kali ya. Masih masih maksudnya kayak ya oke lo udah nih ada kotak-kotak nih sampah organik, anorganik, B3 gitu ya. Tapi ntar sampai pembuangan akhirnya ya digabung lagi, dibakar semua gitu loh. Jadi kayak nggak masih belum bisa efektif kali ya kalau di negara kita gitu.
Iya, tapi kalau emang lo lihat dari negara kita mungkin emang karena kita juga masih developing country kali ya. Jadi Mm-mm. awareness orang-orang tuh juga masih kurang. Even yang kayak seumuran kita, yang seharusnya udah lebih tahu banyak dibanding kayak yang kayak middle age apa people ya kan, orang tua atau mungkin Betul. adik-adik. Ya harusnya emang kalau misalnya kita mau mulai memperbaiki environment kita, terus kita mau mulai zero waste ya, kita mulai dari diri kita sendiri yang emang umur kita ini tuh umur generasi yang emang harusnya bisa memperkuat masa depan nantinya gitu kalau menurut gue. Betul. Salat ada tanggapan? Kan pas kalian ngobrol nih gue itu tadi did Heeh, a little research kan. Nah ini tuh namanya heeh, sustainable living kan. Nah gue ada one heeh. simple question for you guys. Ini Mm-mm. berhubungan sih sama Apa tuh? uh, gimana cara kita bisa create a sustainable living. Lu kalau di rumah lu go food pesan atau lu masak? Mostly. Gue sebagai gue kan anak kosan ya, tinggal di kosan gitu. Jadi ya sebisa mungkin gue butuh yang simple-simple dan instan, which is ya pakai apa namanya aplikasi-aplikasi macam GoFood dan segala macamnya sih kalau gue. Kalau gue sendiri karena gue tinggal di Oh, rumah, ya gue dimasakin nyokap sih. Jadi ya udah gue dimasakin nyokap, so gue jarang go food sih. tapi lu tau gak sih Cuman apa dat? the most simple way to create a sustainable living itu lu masak sendiri di rumah dibanding lu beli beli makanan. Karena ini ya yang gue baca menurut msc.org itu kayak sebuah media lingkungan itu deh. 168 juta ton of food waste di North America doang nih itu per tahunnya ya gitu 168 juta. Dan lu bayangin kalau di Indonesia yang majority of people buy food rather than create cook their own food, lu kebayang berapa juta ton food waste yang kebuang per tahun ya? Bayang nggak? Iya, Iya, kebayang sih. bayang. Apalagi kalau lo tahu ya Dan pada itu belum sama plastic waste gitu kan. I see. Dan kalau lo tahu pada restoran-restoran kayak fast food, nggak usah sebut merek, jangan deh nggak jangan. Jangan, Kayak jangan. lo toko donat, toko donat yang rasa-rasa banyak gitu ya. Jadi Ah, waktu itu sempat viral di TikTok kalau nggak salah ya, platform sosial media gitu. Katanya setiap mereka nggak habis barang dagangannya gitu, maksudnya produk yang mereka produce nggak habis itu kan donat kan nggak semua orang pengen ya hmm. nggak makan all time gitu. Terus ya udah mereka buang literally kayak 3 rak itu isinya 1 sampai 2 lusin donat ke tong sampah dan langsung dibuang gitu loh. Dan gue baru ngeliat dari satu video, which is itu satu restoran kayak US kan sangat amat besar gitu ya. Dan Hmm. kita nggak tahu di cabang lain apakah mereka ngelakuin hal yang sama atau enggak. Dan kayak menurut gue hal-hal yang kayak gini mesti banyak di highlight juga sih karena masih banyak orang yang butuh gitu loh di luaran sana sama makanan-makanan yang sekiranya bisa memenuhi nutrisi orang gitu loh. Tapi kayak banyak restoran besar atau fast food companies yang buang dengan seenaknya sih. Kayak gue pernah lihat sih yang video lo bilang itu. Tapi emang Mm-mm. pas mereka buang itu food waste-nya gila banget, man. Itu Iya masalahnya kan? banyak, bener-bener definisi masih banyak Itu banget. bisa kasih makan satu RT anjir food waste Sumpah, Iya itu bener. masih itu banyak yang banget donat masalahnya. itu. Heeh. Harusnya mereka kayak Iya apa sih sih. kayak do some creative ways lah. Maksudnya kayak di US juga masih banyak yang homeless. At least kayak Hmm, around the streets di situ nggak mungkin lah nggak ada. Ya kayak kasih aja apa susahnya sih gitu loh, ya kan? exactly. Tapi Maksudnya kayak kayak donat. uh, the reason Apa? mereka nggak mau ngasih karena takutnya rahasia dapur mereka bakal diketemuin atau misalnya donat mereka bakal di resell dan di rebranding kan jadi industri mereka gitu kan. Mungkin one of the reasons itu ya kan. Bisa sih. Iya, Karena tapi ya apa? iya sorry. Tapi kan maksudnya kayak kalaupun mereka nggak bisa kasih, bisa aja kayak mereka bawa pulang, dat, ya nggak?
kayak at least ya you Iya store it benar. lah for your own good gitu loh. Kayak kalau lo nggak mau beli atau lo kayak pengen nyemil-nyemil, ya at least you have some donuts to eat juga gitu loh at the end of the day gitu. Benar. Kalau lu gimana, Tapi ya Chan? gimana ya? Menurut gue kan pegawai yang kerja juga harus beli ya kalau mereka pengen produknya gitu. Jadi kayak Hmm. store policy yang bikin mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah ngikut aja sama aturan yang ada. Dan menurut gue sebisa mungkin sih kalau bisa produce sesuai target yang biasa aja gitu loh, nggak usah overproduce atau kan karena kita nggak tahu kan human flow kayak gimana, maksudnya customer datangnya kapan aja, jadi kayak mungkin they could rebranding their policies gitu loh, maksudnya kayak untuk reducing food waste yang bakal mereka produce, karena kan sayang aja gitu loh, mungkin bahan-bahannya bisa di stok untuk beberapa cabang lain atau mungkin untuk beberapa waktu yang lama, jadi kayak Hmm. harus saya dengan policy yang baru yang lebih aware sama hal-hal yang kayak gini bisa apa ya, bisa ngasih kesempatan lagi buat orang-orang yang emang belum bisa dapat makan sih, mungkin itu. Tapi selain itu apa lagi sih untuk sustainable living, gua kan belum Nah, menerapin ya. ini nih yang ini simple question lagi nih. Selain buang sampah sembarangan, ini general luas deh. Misalnya nih, lu pulang kuliah atau pulang sekolah, lu nongkrong, ya kan? Kan pasti ada yang buang sampah sembarangan sama sorry guys, ada yang nelfon. Dan pasti ada satu hal yang sangat jelas, apa tuh? Yang sangat melawan sustainable living. Ngerokok. Enggak sih. Sekali. Iya kan? Bener sekali. Masa rokok? Karena Serius. iya, karena asal lu tahu per tahun nih globally putung rokok nih kan ada di Indo kan ada saying orang ngudut paru-paru orang smile kan, kalau di Indo tuh kan gitu kan, apalagi kalau kita kalau maksudnya kan orang-orang habis makan ngudut makan ngudut gitu kan. Nah globally putung rokok tuh menyumbang 4,5 triliun putung rokok sedunia, dan putung rokok tuh butuh waktu 15 tahun untuk bisa dikompos di earth. Nah, lu kebayang dah itu di warkop buat rokok itu berapa tahun tuh fosilnya kan? Gila ya. Bertahun-tahun. Tapi biasanya di warkop-warkop juga nggak disapuin sih, udah biarin aja jadi fosil gitu, Iya, di mandek. bawah. Jadi Dia semen nginjek-injek deh. orang ya. Nyangkut di Iya, sendal anjir. kayak the most simple thing di environment kita itu bahkan melawan sustainable living dan kita nggak notice gitu loh. Iya. Tuh. Betul. Tapi gue ada pertanyaan. Apa? Kan ini before we wrap this up, if you could say one thing to the government, dan government deh agak-agak ngeri ya. Iya. Takut dong, If you nanti could ada say one tukang thing to the bakso public, tiba-tiba kan. Itulah. Takut YouTube kita if ditarik you sama could, Kominfo ya. Iya, itulah. diblokir. Internet positif anjir. Internet sehat. Iya, internet sehat. Apa pertanyaan lo? Kalau lu bisa ngomong atau lu bisa merubah satu hal dari pemerintah atau dari warga deh, dari masyarakat, dari circle lu tentang sustainable living, lu bakal ngomong apa? Kalau gue punya have the power gitu ya untuk ngomong, atau enggak kalau gue punya have the power untuk langsung turun langsung nggak ya, punya kuasa untuk nimbrung di pemerintahan dan masyarakat, gue bakal bikin banyak kebijakan sih. Karena dari yang gue tahu, Jepang tuh nggak sebersih sekarang. Jepang tuh dulu seancur-ancuran itu, bahkan banyak banget orangnya yang notabene-nya apa ya, kayak udah di situ cuma numpang hidup doang gitu, nggak ngelakuin apa, nggak kontribusi banyak. Tapi ada satu masa itu restorasi Meiji, setahu gue mereka di situ dipimpin sama suatu pemimpin, gue lupa namanya siapa, tapi di situ pemimpinnya beneran bikin kebijakan yang ngikat masyarakatnya
sampai ini itu diatur semua, dan bahkan sampai sekarang masyarakat itu nerapin itu gitu. Kalau yang ngelihat di FIFA World Cup itu sekarang kan kemarin tim Jepang rapihin Oh iya locker iya roomnya iya, betul. sama penontonnya bawa plastik sampah sendiri, itu menurut gue salah satu kebijakan yang udah jadi habits gitu di masyarakat. Jadi kayak untuk sustainable living ini nggak cuman dari satu pihak doang sih yang bisa ngelakuin, dari kalau bisa ya masyarakatnya apa namanya ikut lakuin, tapi pemerintah juga harus andil dan support masyarakatnya supaya hidup hidup di negara ini bisa lebih makmur ke depannya, dan kita bisa mencapai kehidupan zero waste yang beneran seperti yang di SDG goals keberapa gue nggak tahu. Tapi ya intinya kita bisa beneran apa ya, hidup dengan nyaman dan tenang di bumi yang kita selalu takutin, bahkan selalu akan apa ya, selalu akan rusak gitu ya di Iya kemudian betul. hari gitu. Gitu sih mungkin dari gue. Dari Kalau Ataf ya. mungkin kalau dari gue ya, kan kayak gue juga suka waktu itu sempat baca kan, kayak emang the earth kayak is sinking karena ya saking beratnya banyaknya sampah di dunia ini gitu loh. Dan ya mungkin juga karena itu kita nggak usah jauh-jauh, mungkin dari kita sendiri dulu aja yang paling penting. Karena menurut gue kayak kesadaran diri sendiri itu paling penting. Kalau lu nggak bisa ngelakuin itu, ya pasti orang-orang di sekitar lo juga nggak akan bisa, karena you have to start somewhere if you want to achieve a good place, kayak gitu sih kalau menurut gue. Yang penting Betul. kita dulu, dan apapun yang kita lakuin bisa ngebuat orang terpengaruh dengan baik, kayak gitu Iya, guys. kayak can you imagine aja gitu Iya loh, ya. satu orang awalnya ikut sustainable living terus tiba-tiba 8 miliar yang lainnya ikutan. Ah, 7 miliar ya, apa 8? eh, Di sekitar segitu ya, sekitar ikutan segitu. lifestyle yang sama gitu. Karena sih FOMO-nya sustainable living. Iya, seluruh lapisan masyarakat yang kena ya. Gila sih itu. Oke, Kalau dari gue karena udah pribadi malam sih, juga gitu ya. Oh, Iya. belum ya. Gue lupa, sorry Oh sorry. iya, iya. gimana sih? Gue lupa, Apa Satu tuh lupa. lagi belum Pak? belum. Lanjut. Gimana dat? Ya karena udah mepet ya waktunya, kita udah mau istirahat, jadi I'll make it simple lah. Kalau dari gue sih, sebenarnya ujung-ujungnya sama kayak Rasya sama Otaf, tapi semua berawal dari akarnya kan. Kalau misalnya akarnya nggak kuat, pohonnya bakal roboh. Jadi gue berharap bahwa pemerintah, Kemendikbud yang terhormat itu bakal membuat suatu kurikulum yang bakal mendidik anak TK dan SD untuk eh, belajar dan mengimplementasikan sustainable living dari muda, supaya nanti pas tuanya ya udah dia bakal secara unconscious zero waste dan lain-lain gitu sih. Mohon izin Bapak Kemendikbud yang Betul. terhormat Izin dengan shop, shop. saya. Betul. Untuk kehidupan yang lebih makmur ya bagi masyarakat Indonesia, Betul. terutama warga Benar Depok sekali. Warga Depok dan alias Cinere. gue. Alias kita. Alias gue. Warga selatan Jakarta ya, Nah, itulah. supaya lebih Selatan makmur lagi. kepepet. Oke, kayak kita harus sudah selesaiin deh. Gitu Takut kepanjangan kawan-kawan. juga, yang nonton takut bosen. Jadi see you on our next episode kalau mau bikin Kalau mau lagi ya. bikin. Jadi stay tune terus on our social media platform. So, itulah nama podcastnya. Signing out. Dadah. Thank you semua. You guys.